Kita memiliki kelegaan karena kita kenal Kristus, saudara. Kita menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang tidak dapat dunia sediakan, karena Kristus menyediakannya. Kristuslah yang menjadi jalan. Ya, kalau saudara flashback sedikit ya, dosa itu sudah ada sebelum hukum itu ada. Ya, hukum Taurat ada, hadir di tengah-tengah dunia ini, dosa itu sudah ada. Tapi dosa tidak diperhitungkan sebelum ada hukum Taurat. Ya, saudara, ya, belum, tidak diperhitungkan sebelum ada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat memperjelas adanya dosa. Ya, dan dosa itu menjalar dari Eden, kan? Menjalar dari Eden. Jadi setiap orang yang lahir sebenarnya berdosa, tapi tidak diperhitungkan sebelum ada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu seperti cermin, gitu. Ketika kita lihat wajah kita di cermin, yang kelihatan siapa? Orang lain apa kita? Keadaan kita sesungguhnya, kan? Gitu. Tapi saudara cermin bisa melakukan sesuatu nggak kepada saudara? Misalnya ada hitam gitu di sini, eyeshadow-nya kelewat gitu misalnya. Bisa nggak gitu? Di cermin membuat kita tahu bahwa wah, tidak benar nih, ya. Taurat membuat kita jelas bahwa ini dosa. Tapi cermin tidak bisa hapus itu tuh. Taurat tidak bisa membenarkannya. Tetapi dengan adanya Taurat diperjelas bahwa kamu berdosa. Dengan adanya cermin kamu kelihatan bahwa benar ini kotor gitu. Dengan adanya Taurat maka kamu jelas-jelas berdosa. Ya. Dan cermin tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kotoran itu. Taurat tidak bisa membenarkan itu. Makanya Roma pasal 8 katakan hukum, ya, dikatakan keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum itu. Kebayang? Keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum itu. Karena memang demikianlah adanya, katanya. Karena itu tidak mungkin baginya, itu ya. Tidak mungkin baginya. Kebayang ya? Ya itulah cermin. Ya, hanya menunjukkan who are you? The real you. The real you, ya, in the mirror. Ditunjukkan jadi sering-sering cermin, ya. Sering-sering bercermin. Apalagi kalau kita mau, ya, keluar ketemu orang, cermin dulu, ya. Kalau berkaca atau bercermin, ya. Nah, dalam kehidupan batiniah kita juga harus sering-sering bercermin, ya. Gitu. Tapi ada yang menarik di sini, saudara, ya. Yang menarik itu adalah bahwa karena cermin itu tidak bisa membenarkan kotoran yang ada di muka kita, karena hukum Taurat itu tidak bisa membenarkan dosa atau menghapus dosa, atau kita tidak bisa dibenarkan karena hukum Taurat, maka harus ada jalan lain. Dan kenapa itu terjadi? Karena dosa yang ada di dalam kita, yang timbul dari keinginan daging itu, ya, itu memang tidak takluk kepada hukum Taurat itu. Karena itu tidak mungkin baginya. Wah, itu tidak mungkin baginya. Jadi jalan keluarnya apa sebenarnya? Jalan keluarnya itu Allah mengutus Yesus ke dalam daging. Luar biasa nggak tuh, saudara? Kata-kata itu agak-agak gimana begitu ya dengernya, tapi itu benar-benar kita harus pahami itu. Roh Kudus, kalau saudara memiliki Roh Kudus itu pasti membuka rahasia itu. Allah, Bapa, Yahweh, Elohim Yahweh itu, Yehova, itu mengutus Yesus jadi anak manusia, gitu ya,
ke dalam daging. Yang serupa dengan daging, ya, yang serupa dengan daging, yang dikatakan yang dikuasai oleh dosa, daging itu, karena dosa, supaya ia menjatuhkan hukuman, ya, atas dosa itu di dalam daging. Wah, itu teman-teman kalau memahami itu, jadi gini nih, kalau kita pahami itu tuh kita jadi tangkap satu, wah ini hebat sekali ini ya. Ini dari sinilah kita bisa memahami bahwa Yesus itu jalan satu-satunya gitu loh. Bukan hanya deklarasi begitu. Saya ulang ya. Nah, sebelum saya ulang, kita lihat ayat-ayat, baru kita ulang lagi. Ya, catat ayat-ayat ini penting, bagus. Saya kumpulkan hanya beberapa ayat saja ya, sebagai penuntun utama saja ya, nanti bisa dikembangkan. Jadi dikatakan begini kan, sebelum hukum Taurat ada, itu dosa itu sudah ada di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Artinya ya dosa nggak harus dihukum. Itu ceritanya gitu kan, kalau tidak ada hukum Taurat. Kenapa? Karena melalui karena melalui hukum Taurat itulah orang mengenal dosa. Artinya tahu bahwa oh itu dosa ya gitu. Kalau saudara pernah mendengar ayat Allah itu di dalam kesabarannya, nah ini nih masa antara dosa itu sudah lahir ke dunia sampai kepada hukum Taurat itu memperkenalkan orang bahwa itu dosa. Itu masa kesabarannya Allah. Nah ya, setelah dosa itu jelas, maka ini misinya Allah kan. Nah ini disimpulkan di sini. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Ini saudara, ya. Jadi hukum Taurat, kalau kita analogikan tadi cermin gitu ya, dia tidak bisa menghapus kotoran yang di muka kita. Hukum Taurat tidak bisa menghapus dosa. Karena dia tidak berdaya terhadap daging. Daging yang di dalamnya menjalar dosa itu dari Eden. Sekarang dilakukan oleh Allah. Gitu. Yaitu apa? Dengan jalan mengutus anaknya, Yesus, sendiri ke dalam daging. Ke dalam daging. Gitu. Jadi tadi hukum Taurat ini yang tidak berdaya terhadap daging yang menyebabkan dosa itu, karena dosa itu menjalar di dalam daging itu. Ini sekarang Allah mengutus anaknya sendiri ke dalam daging itu. Karena apa? Di dalam daging itu yang serupa dengan daging, ya anak. Jadi anaknya menjadi manusia, jadi serupa dengan daging. Daging yang dikuasai oleh dosa, karena dosa yang dari Eden. Supaya ia menjatuhkan hukuman terhadap dosa yang dikenal melalui hukum yang hadir di dalam daging itu. Jadi Allah menjatuhkan hukuman atas dosa itu di dalam daging. Daging yang adalah daging ini, yang adalah daging anak manusia. Yaitu anaknya sendiri. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 15 itu disimpulkan begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, coba catat ya. Jadi anaknya sendiri ini ke dalam daging, itu artinya matinya sebagai manusia. Dikatakan apa? Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Untuk apa? Menciptakan
keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan demikian, dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah rancangan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang hadir di tengah-tengah manusia karena Allah punya misi komplit, ya, complete mission in Christ. Gitu. Dan kita tadi malam sudah belajar kan, ya, bahwa ketika Nabi Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak akan lahir, pada dasarnya dia juga menubuatkan bahwa kemuliaan itu akan hadir di tengah-tengah manusia. Akan hadir di tengah-tengah manusia. Dan melalui Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa, saudara? Ada yang bisa baca Yohanes 1 ayat 14? Firman itu telah menjadi daging dan berdiam. Siapa yang dekat? Yuli, boleh silakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Oke. Jadi kemuliaan yang mana itu? Nah, ini saudara, kemuliaan yang mana itu? Kemuliaan yang Allah miliki. Dan hadir di dalam Kristus dengan segala kepenuhannya. Makanya Kristus disebut cahaya kemuliaan Allah. Jadi kalau kita mau belajar mengenai kota Allah itu yang penuh dengan kemuliaan, ya, itu sekarang nyata di dalam Kristus. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita tadi malam, ya, yaitu mengenai bahwa ketika Kristus naik ke surga, itu dia naik di dalam kemuliaan. Ya, di Kisah Para Rasul 1 ya, ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi dia terangkat ke surga. Nah, pada saat dia terangkat ke surga ini menarik, saudara. Di 1 Timotius 3 ayat 16 itu ada kesimpulan yang menarik. Inilah katanya rahasia, ya, yang agung itu, ya, mengenai kenapa kita sung malam ini. Gitu. Agunglah rahasia ibadah kita. Gitu. Ketika kita sebagai pengikut Yesus itu beribadah, ya, maka sesungguhnya ini hal yang terkandung di dalamnya. Ini rahasianya, agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa kok bisa? Dikaitkan dengan apa? Nah, saudara bisa lihat nih, di sedikit-sedikit nih, di urut nih. Ada yang bisa bacain? Kalau saudara ikut baca, saudara ikut ini terupgrade. Giliran aja, ini siapa dulu? Yanti. Sesuai dengan layar saya. Satu Timotius 3 ayat 16. Yang ini. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Amin. Jadi ini yang jadi kunci kan ceritanya kan, ya, bahwa
ada Kristus yang kemudian menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan segala perjalanannya dia ini ya. Ini kan menceritakan perjalanannya ya. Dan ini yang terakhir nih saudara ya, yang dipercayai di dalam dunia, gitu kan? Dan diangkat dalam kemuliaan. Jadi selesai dia di sini, dia menyempurnakan misinya. Mission completed, gitu. Misi apa yang menjadi komplit atau selesai atau jadi sempurna? Itu adalah misi mengenai bahwa kemuliaan. Karena ketika dosa itu ya hadir, maka manusia yang diciptakan segambar serupa itu dia kehilangan atau kekurangan kemuliaan. Kalaupun ada kemuliaan manusia yang nilainya tidak berharga tinggi di hadapan Allah. Dalam bahasa tahta itu tidak layak. Kata-katanya itu definitif, hanya satu kali di kitab Wahyu, ya, tidak layak. Dia kalau ditimbang sangat ringan, gitu. Takarannya berat, tidak bisa diperhitungkan. Nah, kemuliaan itu kemudian karena hilang, saudara bayangkan, kita sudah pernah bahas ya. Hukum itu tidak berdaya terhadap daging. Wah, makanya ini saudara ya, makanya mau berbuat sebaik apapun pasti jatuh. Kalau enggak, firman enggak iya dan amin. Menarik ya. Jadi enggak usah kita buka-bukaan aja di situ. Kita kan kita kan ditelanjangi oleh firman. Dan itu firman. Itu firman. Itu bisa introspeksi diri nih. Kalau kita berusaha berbuat itu karena karena hukum. Ya, kalau Pak Anton pernah jelaskan, karena to do bukan karena to be. Ini menarik juga ya. Jadi karena teman-teman sudah pernah nangkap, jadi tahu itu, jadi lebih mudah tuh menjelaskan. Ya, bukan karena mau bukan karena to be, atau bukan karena ingin bersama-sama dengan Kristus, bukan karena kerinduan untuk bersama dengan Tuhan, bukan karena kerinduan untuk dimuliakan bersama Dia, tetapi karena to do, karena seperti perintah, in order gitu. You must do this, do that, kan? Keharusan gitu. Dan Alkitab bilang apa? Hukum tak berdaya terhadap daging. Ya, itu ya saudara ya. Nah, itu penting kita cerna itu. Hukum itu tidak berdaya itu. Dan kita alami itu. Ya. Kita fail many times, ya. Kita tuh kalau nggak salah keliru gitu, berulang-ulang, ya. Itu karena kalau kita punya cakrawala berpikir atau pemahaman atau sudut pandang nih ya, pemikiran bahwa kalau saya melakukan ini itu, ya, daftar dari seperti hukum baru kita buat, gitu, dia nggak berdaya terhadap daging. Nah, itu memang harus dijelaskan benar-benar keluar begitu, karena kalau tidak dijelaskan begitu, dia tidak akan ketemu. Makanya begini, Yesus ada di dunia loh. Dan seseorang yang mengaku dirinya telah melakukan Taurat juga ada di dunia. Kita diceritakan itu kan, seorang muda yang kaya. Dia juga baik. Nah, dia berkata kepada Yesus, perbuatan baik apalagikah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh kerajaan Allah? Dia sebut semua hukum Taurat. Tapi Yesus bilang, kalau kita tangkap message yang paling utama di situ, dia bilang, juallah segala milikmu supaya kau punya harta di surga.
Karena di mana hartamu berada, di situ pasti hatimu berada. Kalau kalau engkau menaruh hati atau melabuhkan hati atau kerinduan dan hasratmu itu belum tepat atau belum benar, nggak akan bisa. Kau tidak akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Disimpulkan di Matius 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar di kayu sune, cara gitu, kebiasaan, tidak lebih benar dari ahli Taurat atau orang-orang Farisi, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hukum tak berdaya terhadap daging. Cara satu-satunya Allah masuk ke daging melalui manusia Yesus. Saya balik-balik bahasanya supaya kalau saudara benar-benar nangkap beneran. Gitu. Ya. Dan di dalam daging itu semua yang hukum dosa tadi, saudara, hukum dosa tadi, itu kemudian tuntutan terhadap hukum itu ditanggungkan kepada dia. Ini yang disebut saudara, pengudusan melalui iman. Ini yang dibahas di Kolose 1 ayat 21-22. Dikatakan dan karena matinya kamu itu diperdamaikan dan ditempatkan kudus. Jadi saudara ditempatkan kudus, ya. Itu yang disebut pengudusan secara iman, ditempatkan kudus. Karena memang nggak ada cara lain. Hukum tak berdaya terhadap daging. Sehingga cara satu-satunya, ya dosa Kristus menjadi daging. Dan menanggung hukuman itu di dalam daging. Serupa dengan daging. Ya. Serupa dengan daging. Ya. Yang dikuasai dosa oleh dosa. Yang dikuasai. Jadi serupa dengan daging. Ya. Jadi Allah mengutus Yesus dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dosa dari Eden. Nah, dapat hukuman di sini. Jadi saya dan saudara ini harus benar-benar paham. Jadi waktu Pak Anton jelasin, bukan tuduh kalau kita masih in order karena kita harus melakukan ini, You miss the target. Saudara kehilangan sasaran. Meleset. Ini memang tidak mudah, saudara. Ya, karena saudara masih ada dalam daging. saya dan saudara itu masih hidup dalam daging. Tidak mudah menjelaskan ini. Ini tuh hanya bisa tembus tuh masuk ke dalam batin, saudara. Masuk ke dalam sineidesis. Masuk dalam nurani, saudara. Di dalam nurani itu ini seperti ada sesuatu yang baru. Nah, harus berulang-ulang. Mungkin yang punya Amanda mungkin yang punya siapa harus beda-beda. Saya lebih susah kalau saya kunci Inggris kalau saya. Kenapa bisa? Karena filsafat dunia. Gitu. Apalagi kalau orang merasa hidupnya mampu. Dia butuh apa? Ya? Apalagi kalau dari dunia itu sering ini ya. Sekarang kan kita sering Nina bobokkan oleh ini loh. Dengan banyak cara instan atau banyak cara apa istilahnya? Shortcut itu apa? Cara jalan pintas gitu. Itu tuh berbahaya sekali. Itu tipuan itu. Dan kalau tipu dari mana? Dari rote? Bukan. Halo, bukan. Tipu dari iblis. Ini siapa tadi yang jawab? Nggak dari Zoom ini kayaknya. Itu tipuan itu. Nek, kenapa susah itu tadi itu? Ya, kita ketemu yang tadi itu ya. Satu kebenaran ya, yang benar-benar ini yang benar-benar tidak ditemukan gitu, tidak ditemukan ya.
seperti mata itu tertutup, telinga tertutup gitu oleh ahli Taurat, padahal mereka ketemu Yesus, ngobrol loh, ngobrol face to face tuh, mereka itu. Bagi saya itu, menurut saya luar biasa itu, ya. Kalau kita di zaman sekarang ini, ya bisa aja ya, banyak excuse juga ya kan. Kita harus benar-benar menjelaskan. Karena Yesus itu di sini adalah hadiratnya yang hadir di sini, rohnya yang hadir di sini. Dulu loh, dulu tuh bahkan lama kan mereka itu bergaul ya. Yesus ke rumah ibadat, mereka ada di situ kan, gitu. Tapi tidak terbuka, ya. Nah, itu yang Paulus coba ceritain itu sebenarnya itu di dalam surat-suratnya, gitu. Nah, bagus juga Paulus itu seorang yang dia katakan apa? Aku tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Dia bilang gini loh. Dia bilang gini nih. Saya itu Farisi dalam pendirian. Hebat ya. Kata-katanya itu loh, saudara. Saya ini Farisi dalam pendirian. Maksudnya gini. Kalau sembayang tuh kamu harus cara sembayang benar ya. Dan kalau sudah itu benar, itu terus yang benar. Jangan pernah berbeda. Itu Farisi. Kalau ahli Taurat itu poin-poin by point. 613 harus. Tapi Farisi itu dia bilang dalam pendirian. Ya, ya, tidak, tidak. Hebat nggak? Hebat loh secara manusia. Tapi dibilang hukum tidak berdaya terhadap daging. Gitu. Karena, ya saudara ya, tadi itu kata-kata belakangnya kan, memang itu tidak mungkin baginya. Saudara bisa bayangkan nggak itu? Kok bisa dibilang tidak mungkin baginya? Kasih penjelasan. Tahu nggak penjelasannya apa? Ini karena penguasa dunia. Jadi setan udah dilempar ke bumi kan? Begini, sorry. Setan udah dilempar dari surga. Kemana jatuhnya? Ke bumi. Makanya dibilang seluruh bumi, seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Lawanmu si iblis. Jadi nggak dibilang hanya si iblis. Langsung dikasih titel Mister Lawan. Ya kan? Lawanmu si iblis. Saudara bisa bayangkan. Lawanmu si iblis. Jadi langsung dikan. Nah, ya. Dia terus memprovokasi kan. Ya. Katanya apa? Di dalam daging dia membangkitkan keinginan-keinginan. Saudara udah tahu cerita itu ya dari Roma pasal 7. Itulah yang terjadi. Jadi saudara kalau mempunyai orientasi untuk melakukan sesuatu karena gitu ya. Karena aturan-aturan dan kemudian menurut kita aturan-aturan bisa membuat kita menjadi layak gitu, berkenan di hadapan Tuhan. Itu pasti fail, pasti gagal gitu. Gagalnya bagaimana cara mengetahuinya? Gagalnya gimana cara mengetahuinya? Tadi ada kata-katanya. Damai sejahtera itu tidak hadir di sini. Dia tidak meluap di dalam diri kita. Kita malah menjadi istilahnya itu kita itu jadi kayak seperti gagal berpikir gitu ya, tidak bisa menerima ya. Di dalam Korintus ya itu dikatakan pikiran jadi tumpul gitu, pakai kata-kata itu, pikiran tuh jadi tumpul, pikirannya jadi tumpul katanya, kalau nggak salah 2 Korintus 4 ya, pikiran kita tuh jadi tumpul, nggak dapat ya, nggak bisa menemukan jawabannya gitu. Nah, cara untuk kemudian keluar dari statement bahwa memang itu tidak mungkin baginya, tidak berdaya, itu ya dalam Kristus. Kayaknya saya mulai tadi ya saudara ya, bahwa Kristus itulah ya yang benar-benar, karena dia adalah pokok dari kehidupan kita, dia adalah pusat dari kehidupan kita ya. Aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku.
itu harus selalu dibawa dalam hidup ini. Dan kalau kita bicara begitu, kita sebenarnya bicara tentang apa? Bicara mengenai kemuliaan. Karena rupanya dosa yang tadi punya problem di cermin itu membuat kita kehilangan kemuliaan. Sehingga Kristus harus menjadi manusia. Dan perjalanan atau petualangannya Kristus, jejaknya ini, itu sesungguhnya adalah apa? Untuk membuktikan bahwa seorang anak manusia itu, ya, sama seperti saya dan saudara yang memiliki karunia sulung roh itu, mampu dan dapat untuk mencapai kemuliaan seperti yang Kristus juga capai. Dengan cara apa, saudara? Caranya memang hanya ada satu. Ya. Kalau saya dan saudara itu membawa hati dan menaruh hati itu, melabuhkannya ke surga. Itu didapat dari mana itu? Didapat dari cerita ini. Cerita pemuda yang kaya itu, yang katanya baik itu. Gitu. Bahkan disimpulkan loh, kalau hidup keagamaanmu, tadi kita bahas ibadah ya, agunglah rahasia ibadah kita. Kalau nih kita ibadah ini, cuman mau dengar apa ya, supaya hidup suci apa ya, 2, 3 seperti kuliah, pasti gagal. Tapi kalau saudara di dalam roh, bisa menangkap bahwa caranya hanyalah aku ingin bersama Yesus. Oh, saya ulang ya. Aku ingin bersama Yesus. Artinya apa? Yesus ada di mana? Ada di surga kan? Makanya Kolose 3 ayat 1, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada. Itu caranya. Dan ilustrasi dari ini itu di dalam cerita mengenai pemuda yang kaya, yang muda ini. Yesus bilang, satu lagi supaya kau sempurna. Juallah segala milikmu supaya kau punya harta di surga. Itu. Gitu. Supaya kau memiliki harta di surga. Gitu. Supaya kau memiliki hatimu itu ada di surga. Nah, ini hati yang seperti apa? Ya, hati yang saya bilang kemarin kan. Bawaku pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang ke rumah kita. Ada kerinduan, ada hasrat yang tak tertahan. Saudara pernah mengalami hasrat tak tertahan? Pernah lah ya, dalam dimensi yang lain kali ya, atau hal yang lain ya, gitu. Apa contohnya saudara? Mohon maaf ya, kebelet pipis. Nah itu hasrat tak tertahan. Gitu. Wah, apa aja didabrak. Gitu. Oh begitu kan gitu. Saudara bisa. Nah ini sama. Kalau saudara membayangkan, itu kan fisik. Ini di dalam roh. Kan? Kita I want to go home gitu. Saya mau pulang ke rumah. Ya. Saya kangen banget pulang ke rumah. Itu. Itu membuat saudara akan berbeda. Itu yang Yesus mau itu. Itu yang Yesus mau. Dari sana lah yang disebut to be. Menjadi gitu. Jadi bukan to do ya. Artinya melakukan sebagai perintah atau order, tapi to be karena memang aku mau, aku ingin gitu. Aku mau menjadi gitu. Aku ingin dimuliakan gitu. Karena aku mau. Ya, aku ingin. Kamu nggak suruh-suruh juga, emang aku mau. Aku mau pulang ke surga. Saudara boleh ngomong sama Pak Tadus atau Pak Lepri bilang, Pak Lepri, Pak Tadus nggak usah ngomong ke saya. Emang saya sendiri juga mau pulang ke surga. Boleh. Pasti mereka juga menerima maksudnya gitu. Mereka tidak akan tersinggung karena mereka malah dalam hati akan berdoa terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Pasti begitu. Karena itu sulit, saudara. Itu sulit.
Itu sulit. Itu yang saya bilang. Beberapa menit ini saya seperti saudara melihat saya ya main petak umpet, mondar-mandir sana sini. Emang saya sengaja hanya untuk supaya kita sampai ke satu itu. Kalau kita mau mengerti ya Matius 5 ayat 20 itu. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat yang taat terhadap 613 ya hukum-hukum ya, atau seperti orang Farisi yang pendiriannya ya tidak ya gitu ya, yang taat tak bolong-bolong dalam berpuasa dan berdoa. Kalau tidak lebih benar dari ini, Yesus bilang apa? Tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. What happened? Ada apa tuh? Karena saudara, karena apa? Allah hanya mau menerima orang di rumahnya, orang yang benar-benar rindu hidup bersama dia. Kira-kira begitu. Itu apa? Itu orang yang hatinya benar-benar dilabuhkan ke sana. Gitu. Ini akan mengubah, itu mengubah cara hidup kita gitu. Gitu. Ini yang bisa membuat orang tidak dilihat oleh CCTV, tapi bisa. Ya, mohon maaf ya, saya tidak berpikiran kemana-mana ya. Tidak, maksudnya tidak ditungguin gitu loh saudara ya. Tapi enggak, memang gue mau bukan karena orang lain. Karena aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku mau pulang ke rumah Yesus. Amin. Itu benar-benar akan membuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dijelaskan di sini bahwa dia sudah menyelesaikan semua karya itu dan dia sudah naik ke surga, ya, di dalam kemuliaannya itu. Kristus ini, saudara, ditinggikan di dalam kemuliaan di surga. Ya. Kita sudah bahas ini kan. Dikatakan anak domba itu ya ada di dalam kemuliaan di surga, ya. Bagi dialah kemuliaan itu. Nah, satu hari nanti saudara, satu hari nanti Kristus yang sudah ditinggikan, sudah terangkat dalam kemuliaan, sudah ditinggikan dalam kemuliaan yang ada di sebelah kanan Allah, bahkan dikatakan yang ada di pangkuan Bapa. Ya, ini juga supaya kita juga ngerti ya. Jadi Yesus pernah dikatakan dia ada di anak tunggal Bapa, dia ya, anak tunggalnya yang ada di pangkuan Bapa gitu ya. Atau sering disebut di sebelah kanan Bapa. Itu artinya maksudnya dia ada di tempat yang nyaman. Kalau saudara dan saya yang sudah mengerti yang kitab Wahyu ya, Wahyu pasal 4 udah ngerti. Karena dikatakan apa? Anak domba itu di tengah-tengah tahta itu berdiri anak domba. Jadi tahtanya ada di situ, ya. Nah, satu hari nanti Kristus yang itu yang katanya di atas, ya. Kolose 1 ayat 3 kan, dan carilah perkara, Kolose 3 ayat 1. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kristus yang itu yang ada di dalam kemuliaan akan datang kembali di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya stop sedikit di sini ya. Ada yang menarik di sini sebenarnya. Sebelum Kristus menyatakan diri di dalam kemuliaan, sebenarnya, ya, sehingga saya dan saudara bisa melihat kemuliaan itu, orang-orang lain, orang Israel, contohnya, itu melihat kemuliaan itu ya awan. Tandanya awan. Jangan sampai saudara dan saya seperti Israel. Kalau Kristus datang di awan-awan, jangan cuma lihat awan sebagai kemuliaan, enggak. Ya. Tapi Kristus sendiri itu adalah kemuliaan itu. Ya. Itu yang menarik di situ ya. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 3, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Jadi meratap ini loh saudara, menyesal gitu. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Di kitab Wahyu meratap ini dituliskan tuh memukul diri mereka sampai berdarah-darah gitu. Karena saking mereka menyesal, mereka sudah menyia-nyiakan kesempatan.
Gitu ya. Nanti kita pasti sampai di mana ayatnya itu nanti ya saudara ya. Mereka meratap. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah ini yang di Injil Matius 25 ayat 31 juga disebut ya. Ini saya sebut beberapa ayat nih saudara. Anak manusia datang dan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dia datang di dalam kemuliaan. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi satu hari nanti, saudara, Kristus ini yang ditinggi, yang diangkat dalam kemuliaan, yang sekarang ada di dalam kemuliaan, ya, itu akan datang kembali. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4:17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi pertemuan di udara, ya, ada sering istilah pertemuan di udara itu akan menjadi saksi pertama. Itu akan menjadi momentum pertama. Di mana itu kayak terminal bis kalau yang naik bis. Itu kayak airport station kalau ya, airport. Pertama kali, setelah itu akan selama-lamanya dibawa jalan-jalan kemana gitu ya. Tapi pertemuan pertama itu di awan-awan. Ya. Saudara harus selalu merindukan keadaan itu, ya. Saudara harus selalu merindukan keadaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kemuliaan yang ada pada Kristus, kita tahu bahwa itu sebenarnya kemuliaan yang ada di dalam kota itu, yaitu yang penuh dengan kemuliaan, ya. Nah, kemuliaan ini turunnya atau datangnya dari Allah, ya. Nah, bagaimana kemuliaan Bapa ini, ya, ada di dalam kehidupan orang percaya, ya. Tadi kita sudah bahas tuh bahwa akhirnya kemuliaan itu sebenarnya yang ada pada Kristus itu sudah ada sebelum dunia ada. Sudah tahu itu kan? Tetapi dia harus jadi manusia. Supaya apa? Supaya kemuliaan yang hilang itu kembali ditemukan. Supaya apa? Supaya dia yang menghapus dosa itu. Sehingga kita dapat mencerminkan kembali kemuliaan itu. Mencerminkan kemuliaan itu. Ya. Dan dia memberikan teladan ya di dalam perjalanan hidupnya di dunia sebagai anak manusia, itu akhirnya dia diangkat dalam kemuliaan, dia mencapai kemuliaan itu, dia menerima kemuliaan itu, dia diangkat dalam kemuliaan, dan sekarang ini dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, ya, di dalam kemuliaan, gitu, saudara. Nah, bagaimana kemuliaan ini? Bagaimana kemuliaan ini dapat dialami oleh orang percaya? Atau bagaimana kemuliaan Bapa ini di dalam kehidupan orang percaya? Nah, kita bahas secara singkat dulu ya. Kita sudah tahu ya saudara, mengenai Allah yang megah itu tetap tidak terlihat kan, seorang pun tidak dapat melihatnya. Kita dapat mengetahui Allah itu ada. Bahkan kita tahu dia maha hadir. Tetapi kita tidak dapat melihatnya. Karena dia adalah Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Itu yang disebut di 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa, ya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Kalau ditutup pakai kata amin, saudara, itu penekanan sekali lagi bahwa ini betul-betul benar. Ya. Nah,
Yohanes, saudara ya, Rasul Yohanes di dalam Wahyu 4 ayat 2 itu juga memberikan kita gambaran, ya. Dikatakan segera aku dikuasai oleh roh, ya, Yohanes, dalam roh nih saudara ya. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi ini dalam tradisi Yahudi memang tidak boleh, dan itu itu tidak layak untuk menyebut, saudara ya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampak bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Kalau saudara perhatikan, Yohanes melihat seorang yang mulia di atas tahta itu, ada sosok yang menduduki tahta itu, dan itu adalah Allah pasti, tapi wajahnya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Jadi dicoba untuk terang yang tak terhampiri, gitu ya. Digambarkan gitu ya. Allah tidak dapat digambarkan dengan ciri-ciri manusia. Ya, jadi akhirnya ya hal-hal yang berkaitan dengan terang yang tak terhampiri. Sehingga bisa dilukiskan, nggak bisa. Melainkan hanya dengan terangnya yang jauh melampaui apapun di dunia ini. Nah, saudara, tetapi sekalipun ya, orang tidak dapat melihat Allah, tetapi kemuliaan Allah dialami oleh umatnya. Ya. Di zaman perjanjian lama seperti penglihatan Yesaya dan Yehezkiel, kita pernah bahas ini kan? Ketika Yesaya melihat di atas serafim, ya, gitu ya, ada tahta. Yehezkiel melihat di antara kerubim, ya kan? Yehezkiel. Itu bedanya ya. Di sepanjang sejarah hingga saat ini ya, ada orang percaya ya, jadi selain Yehezkiel dan Yesaya, itu juga ada orang percaya yang memperoleh penglihatan tentang Allah yang mirip dengan penglihatan Yehezkiel dan Yesaya. Sekalipun ini bukan suatu pengalaman umum, ya, baik saat itu maupun sekarang, ya. Waktu itu juga nggak umum. Waktu Yehezkiel dan Yesaya melihatnya nggak umum juga. Wah, sekarang juga nggak umum, gitu. Ya, ada, gitu ya. Nah, tapi pada puncaknya nanti, pengalaman tentang kemuliaan Allah ini akan diperoleh semua orang kudus atau orang percaya. Menarik, saya udah bisa bahas ini karena saudara sudah saya kasih gambaran mengenai kemuliaan itu kan. Ya. Ketika berdiri di hadapan tahta Allah dan tahta anak domba, ya, mereka akan melihat wajahnya. Ini yang dicatat di Wahyu 22 ayat 3 dan 4 ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, ya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya tertulis di dahi mereka. Jadi mereka akan melihat wajahnya satu saat nanti, gitu saudara ya. Yohanes 14 ayat 9b berkata, barang siapa telah, nah ini menarik nih saudara ya. Kalau saudara perhatikan di sini, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya, berarti hamba-hamba siapa saudara? Allah dan anak domba kan? Akan beribadah kepadanya. Nyanya siapa? Allah dan anak domba. Dan mereka akan melihat wajahnya. Nyanya siapa? Allah dan anak domba. Oh, berarti satu hari nanti bisa lihat Allah. Nah, ya, kita ngomongin sini. Rupanya saudara yang dimaksud itu ini nih, Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat anak domba, ia telah melihat Allah. Ia telah melihat Bapa. Gitu. Atau di 1 Yohanes, nah makanya di 1 Yohanes 3 ayat 2b yang kita sering baca ya, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan melihat wajahnya, itu melihat anak domba. Tetapi barang siapa yang telah melihat anak domba, ia melihat Allah. Oke. Ini menarik, lebih menarik lagi. Jadi saudara bisa jadi jelaskan kata-kata ini. Di kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sumber terangnya. Sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya,
Jadi terangnya itu tadi ya, terang yang tak terhampiri tadi itu, terangnya itu Allah. Dan anak domba adalah lampunya. Saudara kalau lihat ke atas ada bola lampu ya, ada terang. Nah, terang itu kan hanya efeknya. Saudara lihat terangnya. Tapi dari mana itu? Ya, saudara bisa memperhatikan bahwa itu dari lampu. Nah, ini persis nih penjelasan di sini nih. Kemuliaan Allah itu meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Barang siapa telah melihat lampu, telah melihat terang. Barang siapa telah melihat anak domba, telah melihat Allah. Boleh ya? Nanti bagus nih ya. Satu soal nih bagus. Ya. Tapi ini untuk apa tahu ini, Saudara? Untuk pengetahuan, pengetahuan akan lenyap menurut 1 Korintus. Untuk apa tahu ini? Supaya saya dan saudara tidak seperti pemuda yang kaya itu. Mencari sesuatu dan kemudian mencari sesuatu yang adalah perkara di bumi. Gitu. Yaitu aturan-aturan yang melakukan hal-hal yang baik. Sementara hukum itu, yaitu melakukan hal-hal yang baik, itu tidak takluk terhadap daging. Jadi gunanya saya dan saudara tahu ini adalah supaya saya dan saudara jadinya apa, saudara? Ya, merindukan untuk ke sana gitu loh. Merindukan untuk pulang memang ke sana gitu. Abraham sampai bisa sangat berani seperti itu. Ya, sangat berani kan? Itu hanya karena dia melebuhkan seluruh pengharapannya ke satu tanah air. Gitu. Ini gayanya, makanya sampai dia dikatakan ya dia itu berkenan di hadapan Allah. Dia itu disebut sahabat Allah, ya. Dan dalam dimensi pikiran dan perasaan, artinya pemahaman, dia disebut orang yang beriman, gitu. Dia disebut bapak orang beriman. Itu karena apa? Wah, imannya itu melintasi, saudara. Melintasi batasan-batasan fisik dunia ini. Benar-benar melintasi fisik dunia ini dan berlabuh ke dunia yang akan datang. Jadi, saudara, kalau kita diajarkan bahwa rancangan yang ada pada Allah mengenai kita itu adalah rancangan damai sejahtera, dan itu untuk mendatangkan padamu hari depan yang penuh harapan. Harapan kita itu bukan di sini, tapi harapan kita itu setelah kematian. Beyond the grave. Di belakang batu nisan. Bukan, jangan bilang berarti kuburan kakek. Bukan. Di belakang batu, di belakang. Setelah kubur, setelah kita mati. Nah, saudara, mungkin saya belum pernah jelaskan ya, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, itu akan hidup. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, itu akan hidup. Artinya tidak pernah mati selama-lamanya. Itu kata Yohanes 14 ayat 25 kalau tidak salah. Saya lupa ayat. Ya. Jadi tidak akan mati selama-lamanya. Karena apa? Ketika dia mati, maka dia akan langsung mengalami yang namanya kebangkitan pertama. Nah, itulah kebangkitan roh, bukan kebangkitan jasmani. Makanya orang yang bilang see you in heaven itu tidak salah, saudara. Sampai jumpa di surga. Kalau benar-benar dia mati dalam Tuhan, kan? Gitu. Karena apa? Dia langsung dibangkitkan. Itu yang dicatat di Wahyu pasal 20, ya. Bahwa orang-orang yang mati itu di dalam Tuhan itu tidak akan mengalami, ya, tidak akan mengalami
kematian yang kedua, ya, karena mereka dibangkitkan. Nah, makanya jiwa-jiwa itu ada di bawah mezbah, gitu ya. Kepada orang yang ada di sampingnya Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau ada di Firdaus. Gitu. Dia langsung bangkit di sana tanpa tubuh kemuliaan. Ya. Mereka memerintah di sana. Gitu. Makanya kok bisa, saudara bisa paham nggak sekarang mereka memerintah? Karena setiap doa-doa mereka itu menjadi apa? Kemenyan di atas cawan emas yang dipenuhi dengan murka Allah. Jadi dikatakan di dalam 2 Petrus 3 kan, kamu yang mempercepat kedatangannya. Gitu, saudara. Ya. Oke. Nah, jadi nih saudara ya. Mana ya tadi? Jadi ya, pada puncaknya nanti, gitu ya, sekalipun Allah itu tidak dapat dilihat, tetapi pada puncaknya nanti, pengalaman tentang kemuliaan Allah itu nyata di dalam apa? Kamu akan melihat wajahnya. Artinya apa? Sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Gitu ya. Amin, saudara? Ya, kita akan menjadi sama seperti dia, kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, jadi sejak semula, saudara, sejak semula Allah itu udah merancang umatnya untuk masuk dalam kemuliaan. Gitu, ya. Kita akan dibawa ke hadapan tahta Allah dan melihat kemuliaannya. Kalau saya berkata kemuliaannya ini, saudara sudah bisa jelaskan kan? Gitu kan? Udah bisa kan? Tidak lihat Allah tapi lihat kemuliaannya, ya. Kota itu diterangi kemuliaannya dan anak domba itu lampunya. Ketika kau melihat anak, kau lihat Allah. Gitu, saudara ya. Jadi Allah udah merancang itu, saudara ya. Sehingga dikatakan dia dia Allah membentangkan kemahnya di tengah-tengah umatnya. Gitu. Umat-umatnya akan melihat kemuliaannya itu. Nah, bagaimana dia merancang? Kita baca di Ibrani 2 ayat 10 ya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Siapa dia itu? Yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu apa? Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Dengan cara apa? Menyempurnakan Yesus. This is the key. Yang memimpin mereka kepada keselamatan, menyempurnakan Yesus. Kemuliaan itu, nah saudara nanti kalau baca Ibrani pasal 5, setelah menjadi sempurna, sehingga Yesus itu menjadi aitios, pokok keselamatan. Ini sih, yang memimpin mereka kepada keselamatan. Jadi di sini ada kata, ini menarik di sini. Dari dalam satu ayat ini saudara bisa lihat ya, bahwa Allah itu merancang kemuliaan itu. Dan kemuliaan itu datang kepada Yesus. Ya. Dan Yesus itu memimpin orang-orang ini kepada kemuliaan. Dengan cara apa, saudara? Dengan penderitaan. Nah, ya, nanti kita bahas tuh hari Kamis. Jadi, saudara nih, kalau baca Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 17 dulu ya. Jika mereka menderita bersama dengan dia, maka mereka juga akan dimuliakan bersama dengan dia. Ini nih, ya. Nah, saya tambah satu ayat nih. Lengkap kata-kata ini terkutip di mana-mana. Saya bingung, tapi saya dalam waktu bersamaan bersuka cita. Begitu hebatnya rahasia itu. Ya, dan Allah sumber segala kasih karunia itu yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Jadi kemuliaannya Allah yang dirancang Allah itu memang hanya melalui Kristus. 2 kali nih ya, menyempurnakan Yesus dan Kristus. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Karena melalui Kristus. Kapan, saudara? Sesudah kamu menderita, seketika lamanya. Sampai di sini tuh, saudara tuh hampir-hampir udah mencium. Gitu. Irama tuh sampai situ. Itu cara Allah tuh merancang.
Luar biasa, saudara. Ya. Ini kenapa? Sampai Yesus, Bapa, aku mau. Ya, mereka yang kau berikan kepada aku ada bersama-sama dengan aku dan mereka melihat kemuliaanku. Kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan. Karena memang hal yang luar biasa, bukan biasa-biasa. Gitu, saudara. Ya. Makanya dunia tidak ini, saudara, ya. Kalau saudara ingat ayat, kalau nggak salah Efesus 2 ayat 15 ya. 16 itu dikatakan bahwa dari abad ke abad itu tersembunyi. Turunan ke turunan katanya. Dan ini rahasianya katanya, yaitu apa? Kristus ada di antara kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Oke. Nah, jadi saudara, kita itu, saudara ya, orang percaya di dalam kehidupan ini, itu akan mengambil bagian di dalam kemuliaannya Kristus. Sekarang muncul kata yang kedua, kemuliaan Kristus. Tadi kita bicara kemuliaan Allah. Di atasnya kita ngomong Allah tak kelihatan. Ya. Kalau saudara baca 2 Korintus 3 ayat 18, dan kemuliaan yang datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Saudara udah bisa. Jadi kalau saya nanti tanya, apa yang dimaksud kemuliaan yang datangnya dari Tuhan yang adalah roh? Itu saudara bisa jelasin dengan banyak slide ini. Ya kan? Sampai kepada kemuliaan itu di dalam Kristus. Karena memang itu dirancang oleh Allah kan. Ya. Tetapi saudara sudah lihat kan, sekalipun itu sudah ada sebelum dunia ada, pada Kristus, yang adalah firman, tapi ketika firman itu menjadi manusia, ingat ya, menjadi, bukan menjelma, tapi benar-benar masuk dalam daging. Gitu. Dan dia harus melewati jalan kejam via dolorosa. Jalan penderitaan. Jalan derita. Dan waktu kita ngomong di sini, jalan Kristus ini, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan, dengan via dolorosa. Tetapi waktu di sini, udah bicara mengenai kita ini, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kamu yang sama, yang dapat karunia sulung roh. Ya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya. Nah, kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus dengan cara apa? Mari kita sama-sama masuk situ. Roma 8 ayat 17-18 kan? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Ini bicara mengenai anugerah. Dah, selesai kan? Itu anugerah. Itulah pengudusan dengan melalui iman. Gitu. Ya, dapat janji. Ya. Yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika, nah ini menarik. Ini adalah pengudusan karena satu pengharapan. Pengudusan karena keinginan untuk mencari kemuliaan. Pengudusan karena mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Berbeda tuh, ya, berbeda sebenarnya. Ya. Nah, ini kemudian yang dijelaskan di sini kan, yaitu jika kamu menderita bersama-sama dengan Dia, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ya. Di ayat 18 itu kan akhirnya digambarkan bahwa sebab aku yakin, ya, dalam uraiannya saudara, aku yakin itu maksudnya aku sudah menghitung dengan kalkulasi yang benar-benar tepat. Aku yakin. Ya. Kenapa? Karena dia tahu gitu loh. Dia memiliki pemahaman mengenai kemuliaan yang akan dia terima itu. Sehingga dia katakan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan yang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, bahkan tubuh kebangkitan orang kudus akan memiliki kemuliaan dari Kristus yang bangkit. Ya, bahkan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan
itu. Jadi tubuh, ya saudara, kalau cari dalam Alkitab, tidak ada tubuh kemuliaan, adanya tubuh mulia. Tapi tubuh kebangkitan itu ada. Ya. Nah, tubuh kebangkitan inilah tubuh mulia itu, saudara ya, yang memiliki kemuliaan Kristus. Makanya Filipi 3 ayat 21 katakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, saudara, orang percaya, ya, sebentar ya. Oke. Jadi saudara ya, orang percaya yang sungguh rindu. Nah, ini penutup nih ya, penutup untuk sesi malam ini. Dari seluruh yang kita pelajari malam hari ini ya. Teman-teman yang ini let fokus ya, coba fokus saudara ya. Jadi orang percaya yang sungguh rindu melihat kemuliaan Kristus. Kita sudah dikata kemuliaan Kristus ya. Mereka menjadikan hal itu sebagai hasrat dan rancangan dalam hidupnya. Menjadi gairah. Engkau gairah hidupku. Nah, pikirannya kemana sekarang? Engkau gairah hidupku. Langsung terasosiasi atau terhubung ke kemuliaannya Kristus. Karena Kristuslah yang cahaya kemuliaan Allah itu. Engkau gairah hidupku. Saudara kalau nggak punya nih ya, pemahaman yang jauh lebih dari itu, bisa gagal juga tuh saudara. Karena nggak tahu maksudnya apa gitu. Ya, engkau gairah hidupku. Aku sedang berbicara mengenai perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya, jadi orang percaya yang sungguh rindu, ini yang Paulus katakan di Filipi 1 ayat 20 yang pernah kita bahas kan. Sebab yang sangat kurindukan, ini Paulus yang berkata, jadi saya dan saudara itu layak untuk berkata begitu. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Dua kata yang cukup apa ya saudara ya? Melankolis ya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Ya, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wah, tidak ada yang tersisa ceritanya. Jadi saudara, orang percaya yang sungguh rindu akan melihat kemuliaan Kristus, mereka akan menjadikan hal ini, yaitu kemuliaan ini, itu menjadi hasrat. Dan bukan hanya hasrat gairah, tapi menjadi rancangan. Maksudnya apa saudara? Yaitu yang menjadi pemikiran-pemikiran, itu yang menjadi daftar-daftar tindakan, itu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam hidupnya. Nanti kita akan lihat saudara. Ya, dan itu akan menggerakkan seluruh hidupnya. Itu yang akan menjadi mobilisator, itu yang akan menjadi mover, penggerak dalam hidupnya. Ya. Paulus berkata di dalam 2 ayat ini, Filipi 3 ayat 7 dan sampai 8. Berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, setelah yang sebab yang sangat kurindukan. Dia bilang gitu, sebab yang sangat kurindukan. Sehingga dia katakan, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Karena kemuliaan Kristus itu. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Apa katanya?
supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Yaitu Kristus yang dia ingin nyata dimuliakan di dalam tubuhnya. Apa yang menggerakkan dia? Supaya aku memperoleh Kristus. Dia menganggap semuanya ini rugi. Gitu. Dan menganggapnya sampah. Bahkan di ayat lain dia katakan begini. Supaya aku memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi. Ini yang menggerakkan dia. Gitu. Saudara, ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bukan hanya itu, dia katakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Di sini dia katakan supaya aku memperoleh Kristus. Ada hasrat, saudara. Ya. Dan rancangannya, kalau saudara lihat rancangannya, ya, dia melupakan apa yang di belakang. Dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Dan bukan hanya itu, dia berlari-lari untuk memperoleh hadiah itu, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Yaitu dimuliakan bersama dengan Kristus. Itulah panggilan surgawi. Ya. Jadi saudara, hasrat dan rancangan itulah yang akan menjadi apa? Jadi hasrat dan rancangan ini, yaitu ini nih saudara, yaitu kemuliaan Kristus, itu yang akan menjadi penantian dan pengharapannya. Apa yang sedang saudara tunggu-tunggu dalam hidup saudara? Apa yang saudara sedang harap-harapkan? Ini yang di Efesus 1 ayat 18 dicatat oleh Paulus, ya. Dan supaya ia, Allah, menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan. Betapa kayanya kemuliaan. Sampai Paulus katakan, semua kuanggap rugi. Semua kuanggap sampah. Aku lupakan yang di belakang. Dan aku berlari-lari mengejarnya. Karena apa, saudara? Dia lihat betapa kayanya kemuliaan itu. Dia jadikan itu menjadi penantian. Nah, Filipi 1 ayat 23. Sampai Paulus berkata begini. Aku didesak dari dua pihak. Ya, maksudnya dikatakan hidup itu bagi Kristus, mati keuntungan. Dua-duanya mau dia, ya. Didesak dari dua pihak. Tapi kan hidup untuk Kristus boleh, mati nggak apa-apa, untung juga kan, karena akan ketemu Kristus. Yang mana yang dipilih? Aku didesak dari dua pihak, tapi dia bilang sebenarnya aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Tetap kerinduannya, harapannya yaitu, ya. Kalau saudara dan saya bisa berkata, bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Ku mau memandang wajah Juru Selamatku. Ku melayani Tuhan Yesus. Apa ya terakhirnya? Rajaku, ya. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Nah, saudara, jadi orang-orang yang berharap untuk hidup bersama-sama dengan Kristus, ini yang dia rancangkan. Tadi kan kita sudah lihat ini, ya, bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dan rindu melihat kemuliaan itu, dia pasti menjadikan itu jadi hasrat dan rancangannya. Nah, orang yang menjadikan itu rancangannya, itu akan apa? Akan menjadikan rancangan atau hasrat itu jadi penantian dan pengharapan. Nah, orang-orang yang mengharapkan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus, itu akan mengusahakan kesucian yang setinggi-tingginya untuk mengatasi keinginan daging dan percintaannya dengan dunia ini. Ini yang disebutkan di 1 Yohanes 3 ayat 2b sampai 3. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia,
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Karena dia itu suci, dan saudara mau ketemu dengan dia, saudara harus menyucikan diri. Orang yang punya rancangan dan menjadikan rancangan itu menjadi harapannya, dan itu maksudnya berharap hidup bersama dengan Kristus, pasti dia mengusahakan dirinya hidup dalam kesucian. Karena dia mau ketemu dengan dia yang adalah suci. Jadi saudara bisa tahu sekarang, apa bedanya kita hidup suci menurut hukum Taurat, hidup suci menurut cara-cara orang kebatinan, sama suci di jalan kita. Kita hidup suci karena kita mau bertemu dengan dia yang adalah suci, yaitu Kristus itu. Kita ingin turut di dalam kemuliaannya Kristus. Kristus siap adalah suci. Kita melakukannya itu, menjadikan itu hasrat. Karena apa? Kita ingin melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya, ya. Dan menaruh pengharapan itu karena apa? Karena apa? Ya, pengharapan itu kita menyucikan diri karena kita ingin seperti dia yang adalah suci, ya. Nah, saudara, pengharapan mereka akan sorga, pengharapan akan melihat Allah, pengharapan akan perkara yang di atas, itu akan mendorong dan mengendalikan, ya, orang-orang ini untuk menyucikan diri. Mereka akan berusaha untuk bertumbuh di atas anugerah. Karena mereka tahu ini bukan hasil usaha. Benar-benar ini adalah pemberian. Dan kemudian mengejar kekudusan itu. Kodrat manusia baru di dalam mereka itu mencondongkan mereka. Ini yang disebut kodrat manusia baru. Manusia yang baru yang mana? Saudara kalau lihat, manusia baru itu mulai di Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5. Seterusnya. Tapi dimulai dengan carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Jadi kodrat yang paling hakiki dalam seorang manusia baru adalah apa, saudara? Melabuhkan hati dan pikirannya ke perkara yang di atas di mana Kristus ada. Dia ingin menikmati harapan dan penantiannya itu adalah dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu akan mencondongkan mereka untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi ini saudara sebaliknya, jika mereka memanjakan diri di dalam dosa dan kecemaran, hal itu akan bertentangan dengan harapan itu. Jadi seolah-olah itu tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Karena mereka punya hasrat dan harapan yang benar-benar ingin hidup bersama dengan Kristus, dan Kristus yang adalah suci itu. Ya, oleh karena itu, ya saudara, sama seperti kita dikuduskan melalui iman, ini yang saya sebutkan di awal tadi, dikuduskan dengan iman, karena kita ditempatkan kudus. Nah ini saudara ya, di Kolose 1 ayat 21-22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya di dalam hati dan pinggiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmania Kristus, dalam daging, oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus. Dikuduskan melalui iman. Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dikuduskan melalui iman itu artinya apa, saudara? Ditempatkan kudus melalui apa, saudara? Melalui pendamaian di dalam kematian Kristus. Kematian melalui tubuh jasmaninya, yaitu di dalam daging. Ya, nah, oleh karena itu kita mau sama seperti dia, yaitu mau sama seperti kita, ya. Oleh karena itu sama seperti kita dikuduskan melalui iman, kita juga harus dikuduskan melalui pengharapan. Pengharapan dikuduskan melalui pengharapan. Ini yang Yesus kemudian persis di Yohanes pasal 17 yang sama dengan ayat yang ke-24 nih, saudara. Sebelum dia katakan mereka melihat kemuliaanku, dia sebutkan ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, ya.
Artinya apa, saudara? Artinya saudara dan saya akan dikuduskan, ya, melalui kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara saudara mengerti kebenaran itu. Kebenaran yang tidak, ya, berlabuh pada perkara-perkara hukum-hukum rohani, tapi kebenaran yang adalah Kristus itu sendiri, yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan itu artinya saudara dikuduskan atau mau disucikan karena apa? Punya kerinduan, punya hasrat, dan bahkan rancangan. Dan hasrat dan rancangan ini yang saudara harap-harapkan itu terjadi. Kita hari Kamis akan lanjutkan dengan menanti-nantikan itu terjadi. Ini ada cerita sendiri ini, saudara. Kalau menjadikan itu hasrat dan rancangan, itulah yang saudara nanti-nantikan. Malam hari ini kita belajar, kalau itu menjadi hasrat dan rancangan dalam hati, itu yang saya harap-harapkan. Nah, ketika saya dan saudara mengharapkan itu, saudara sedang dikuduskan. Karena dia yang adalah kudus. Karena dia yang adalah suci. Karena ingin bertemu dengan dia. Nah, nanti kita bahas hari Kamis ya mengenai kalau itu yang adalah hasrat atau gairah atau rancangan-rancangan dalam hidup saya, bagaimana mungkin itulah yang saya nanti-nantikan gitu, ya. Oke, terpujilah Kristus. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap kebenaran yang boleh kami dengar bersama-sama. Biarlah setiap kebenaran ini Engkau terus singkapkan, Allah Roh Kudus. Mari biarlah kami sungguh-sungguh dicelikkan mata hati rohani kami. Betapa kayanya kemuliaan. Wow, luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran ini. Dan biarlah kebenaran ini, itu yang menjadi hasrat gairah kami. Menjadi rancangan dalam hidup kami. Sehingga kami berkata, segala sesuatu itu kami anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus. Karena kami mau memperoleh Kristus dalam kemuliaannya. Dan kami menaruh rancangan itu, yaitu kami mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kami, Tuhan, dan berlari-lari untuk memperoleh satu hadiah, yaitu panggilan surgawi itu, perkara yang di atas di mana Kristus ada. Hal ini akan membuat harapan kami menyucikan diri kami. Dan kami mau menjaga hidup kami supaya kami layak dan berkenan kepada Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa. Teruslah bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu yang ada hadir dalam Zoom Fellowship ini. Supaya kami terus diubahkan, dipulihkan, dibaharui hati kami. Dan kami dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang diberkati, bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Amin, amin. 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 Tidak banyak yang bisa bertahan